Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fortuna Wayudi. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 1901015083. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi konselor dalam proses bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas Ibu Rahmi. Yang pertama ada konsep dasar. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir, melalui berbagai macam jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku sesuai dengan surat Kementerian Kemendikbud nomor 025 D/1995. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses pengembangan individu, yaitu proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, mengubah, dan memperbaiki perilaku. Bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. Ini naskah akademik Apkin Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal tahun 2007. Yang kedua ada tanggung jawab dan kualifikasi konselor. Tanggung jawab konselor adalah untuk menstimulasi diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlalu jauh dari topik. Kualifikasi pembimbing konselor hendaknya yang pertama memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling. Yang harus dimiliki konselor yaitu konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dan dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Yang ketiga, konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dan rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku profesional. Yang D, konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk material, finansial, dan popularitas. Selanjutnya, kompetensi kepribadian sebagai individu, sosial, budaya, dan religi. Setiap konselor sekolah selalu mengacu pada standar kompetensi konselor Indonesia atau SKKI dan memberikan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Karena pada dasarnya pelayanan bimbingan dan konseling adalah pengembangan kompetensi siswa dan konselor itu sendiri. Pengembangan kompetensi konselor niscaya menjadi indikator kinerja konselor sekolah yang bisa diakses oleh pihak-pihak lain di sekolah. Sehingga pelan tetapi pasti pihak lain dan pengguna mengakui kontribusi dan eksistensi konselor sekolah. Lalu Brojonegoro tahun 2005 misalnya mengutip surat keterangan Mendiknas nomor 45/U tahun 2022 mengartikan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang
sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu. Nurhadi Yassin B. dan Senduk AG tahun 2004 memaknai kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dari berbagai definisi, kompetensi terdapat persamaan makna, yaitu the ability to do or perform something well and the ability to function effectively in a job of life roles, menurut Sarow tahun 1981. Dalam buku Haris 1995 dalam Ansyar tahun 2005. Jadi, kompetensi merupakan hasil konstruksi kemampuan sehingga seseorang mampu 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai peran, posisi, atau profesi. 2. Mentransfer ke tugas dan situasi baru serta melanjutkan studi dan mencapai kedewasaan diri. Dalam Haris tahun 1905 dalam Ansyar tahun 2005. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pada kompetensi kepribadian ini, subkompetensi dan indikatornya adalah sebagai berikut. 1. Menampilkan keutuhan kepribadian konselor, yaitu menampilkan perilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengomunikasikan secara verbal atau non-verbal minat yang tulus dalam membantu orang lain. C. Mendemonstrasikan sikap hangat dan penuh perhatian. Yang D. Secara verbal dan non-verbal mampu mengomunikasikan rasa hormat konselor terhadap klien sebagai pribadi yang berguna dan bermartabat. Yang E. Mengomunikasikan harapan, mengekspresikan keyakinan bahwa klien memiliki kapasitas untuk memecahkan problem, mengatur dan menata dirinya dan berkembang. Yang F. Mendemonstrasikan sikap empati dan atribusi secara tepat. Yang G. Mendemonstrasikan integritas dan stabilitas kepribadian serta kontrol diri yang baik. Selanjutnya yang H. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap stres dan frustasi. Yang I. Mendemonstrasikan berpikir positif terhadap orang lain dan lingkungannya. Yang kedua, berperilaku etik dan profesional. Pertama, menyadari bahwa nilai-nilai pribadi konselor dapat mempengaruhi respon-respon konselor terhadap klien. Yang kedua, menghindari sikap-sikap prasangka dan pikiran-pikiran stereotip terhadap klien. Lanjut, yang ketiga, C. Tidak memaksakan nilai-nilai pribadi konselor terhadap klien. Yang D. Memahami kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional. Yang E. Mengelola diri secara efektif. Yang F. Bekerja sama secara produktif dengan teman sejawat dan anggota profesi lain. Yang G. Secara konsisten menampilkan perilaku sesuai dengan kode etik profesi. Selanjutnya, ada karakteristik konselor yang memengaruhi bimbingan konseling. Yang pertama, pengetahuan mengenal diri sendiri. Pengetahuan diri sendiri mempunyai makna bahwa konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan itu, masalah yang dihadapi, dan masalah klien yang terkait dengan konseling. Yang kedua, ada kompetensi. Kompetensi mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu klien. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik yaitu A. Mencapai pemuasan kebutuhan seperti kebutuhan rasa aman, cinta, memelihara, kekuatan seksual, dan perhatian di luar hubungan konseling. Yang B. Tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling ke dalam konseling. Yang C. Menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenai situasi yang terkait dengan masalah. Yang D.
tidak hanya mencapai kelestarian hidup tetapi mencapai kehidupan kondisi yang baik. Selanjutnya yang keempat, dapat dipercaya. Dapat dipercaya mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi klien dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Kelima, ada kejujuran. Kejujuran yang mutlak mempunyai makna bahwa seorang konselor harus terbuka, autentik, dan sejati dalam penampilannya. Nomor 6, kekuatan atau daya. Keberanian konselor merupakan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam, dapat membantu konselor dalam keseluruhan konseling. Selanjutnya ada 7, kehangatan. Kehangatan mempunyai makna sebagai satu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Yang ke-8, pendengar yang aktif. Konselor sebagai pendengar yang baik memiliki kualitas sebagai berikut: mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kalangannya sendiri, dan mampu berbagi ide, perasaan, dan masalah yang sebenarnya bukan masalahnya. Selanjutnya, yang B, menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Yang C, memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. Yang D, berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien dalam proses konseling. Yang ke-9 ada kesabaran. Konselor yang sabar memiliki kualitas sebagai berikut: memiliki toleransi terhadap ambiguitas bermakna ganda yang terjadi dalam konseling sebagai konsekuensi dari kompleksnya manusia. Yang B, mampu berdampingan dengan klien dan membiarkannya untuk mengikuti arahannya sendiri meskipun mungkin konselor mengetahui adanya jalan yang lebih singkat. Yang C, tidak takut akan pemborosan waktu dalam minatnya terhadap pertumbuhan klien. Yang D, dapat mempertahankan kritikan dan pertanyaan yang akan disampaikan dalam sesi dan digunakan kemudian. Selanjutnya ada kepekaan. Kepekaan mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri klien dan konselor itu sendiri. 11, ada kebebasan. Kebebasan konselor tampak dalam kualitas sebagai berikut: menempatkan nilai tinggi terhadap kebebasan dalam hidupnya, dapat membedakan antara manipulasi dan edukasi dalam konseling, memahami perbedaan antara kebebasan yang dangkal dengan yang sesungguhnya, dan membantu klien dalam konseling dengan menghargai perbedaan itu. Yang D, mencoba dan menghargai kebebasan yang benar dalam hubungan konseling. Nomor 12, kesadaran holistik atau utuh. Konselor yang memiliki kesadaran holistik ditandai dengan sangat menyadari akan dimensi kepribadian dan kompleksitas keterkaitannya. Yang kedua, mencari konsultasi secara tepat, dapat dan membuat rujukan secara cerdas. Yang ketiga, sangat akrab dan terbuka terhadap berbagai teori tentang perilaku dan bahkan mungkin memiliki teori itu sendiri. Selanjutnya ada kompetensi profesi. Kompetensi profesi adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik yang memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi profesi konselor secara garis besar meliputi: pertama, kompetensi pengembangan kepribadian; kedua, kompetensi keilmuan dan keterampilan; yang ketiga, kompetensi keahlian berkarya; yang keempat, kompetensi perilaku berkarya; yang kelima, kompetensi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan konselor efektif dan non-efektif. Dalam proses konselor, seorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilakunya secara efektif, baik perilaku verbal maupun non-verbal. Okun Sofyan dalam buku Willis tahun 2004 telah mengidentifikasi beberapa perilaku verbal dan non-verbal konselor yang efektif dan tidak efektif sebagaimana berikut. Efektif,
yaitu perilaku verbalnya menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh klien, sedangkan tidak efektifnya memberikan nasihat. Selanjutnya, efektif memberikan refleksi dan penjelasan terhadap pernyataan klien. Tidak efektifnya terus-menerus menggali dan bertanya, terutama bertanya mengapa. Selanjutnya, efektifnya penafsiran yang baik atau sesuai, sedangkan tidak efektifnya bersifat menenteramkan klien. Selanjutnya, efektif membuat kesimpulan-kesimpulan, sedangkan tidak efektifnya menyalahkan klien. Efektifnya merespon pesan utama klien, sedangkan tidak efektifnya menilai klien. Efektifnya memberikan dorongan minimal, sedangkan tidak efektifnya membujuk klien. Efektif yang lain memanggil klien dengan nama panggilan ibu atau Anda, sedangkan yang tidak efektif menceramahi. Selanjutnya, efektif memberi informasi sesuai keadaan, tidak efektifnya mendesak klien. Efektif menjawab pertanyaan tentang diri konselor, sedangkan tidak efektifnya terlalu banyak berbicara mengenai diri sendiri. Efektif menggunakan humor secara tepat tentang pernyataan klien, tidak efektifnya menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti. Efektif penafsiran yang sesuai dengan situasi, sedangkan tidak efektifnya penafsiran yang berlebihan. Sikap merendahkan klien, sering menuntut atau meminta klien menyimpang dari topik, so intelektual, analisis yang berlebihan, selalu mengarahkan klien. Selanjutnya ada perilaku nonverbal. Efektifnya itu nada suara disesuaikan dengan klien, bisa tenang ataupun sedang, sedangkan tidak efektifnya berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Efektif yang kedua, memelihara kontak mata yang baik, sedangkan tidak efektifnya duduk menjauhi klien. Efektif yang ketiga, sesekali menganggukkan kepala. Yang tidak efektif, senyum menyeringai atau senyum sinis. Efektif yang selanjutnya, wajah yang bersemangat, sedangkan tidak efektifnya menggerakkan dahi. Efektif yang selanjutnya, kadang-kadang memberi isyarat tangan, sedangkan tidak efektifnya cemberut. Efektif yang selanjutnya, jarak dengan klien relatif dekat, sedangkan tidak efektifnya merapatkan mulut. Efektif yang selanjutnya, ucapan tidak terlalu cepat ataupun lambat. Tidak efektifnya menggoyang-goyangkan jari. Duduk agak condong ke arah klien efektif. Tidak efektifnya menguap. Efektif sentuhan disesuaikan dengan usia klien dan budaya lokal. Tidak efektifnya gerak-gerak isyarat yang mengacaukan. Efektifnya air muka ramah dan senyum, sedangkan tidak efektifnya menutup mata, mengantuk, nada suara yang tidak menyenangkan, dan membuat pandangan tertentu. Baik, materi ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.